kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pengumuman yang datangnya dari panitia bulan suci Ramadan Masjid Al-Amin. Yang pertama, untuk penceramah sholat tarawih nanti malam, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Andes HN Taufik MAG. Yang kedua, untuk penceramah sholat subuh akan diisi oleh Ustadz Sahran MPD. Yang ketiga, bagi jamaah yang ingin menyumbang buka bersama dapat menghubungi panitia bulan suci Ramadan. Yang keempat, kepada para jamaah yang ingin menyumbang parcel lebaran bisa menghubungi Ustadz Agus, Ustadz Winardi, Bu Fajar, dan Ibu Atin. Dibutuhkan sebanyak 200 paket parcel dan alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 135 paket parcel. Yang kelima, perolehan kota amal sholat tarawih kemarin malam sebesar 806.000. Semoga menjadi amal jariah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kepada para jamaah yang ingin menyumbang dana untuk kegiatan sahur on the road yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 bisa menghubungi remaja Masjid Al-Amin. Yang kedelapan, formulir zakat sudah tersedia dan dapat diambil di remaja Masjid Al-Amin. Yang kedelapan, mengharap kehadiran Ibu Pimpinan PRA Maring 2 pada acara pertemuan rutin pimpinan PRA Maring 2 yang insya Allah akan diselenggarakan pada Sabtu 15 Maret 2025 pukul 8.30 WIB 4 Masjid Al-Amin dalam agenda persiapan halal bihalal dan lain-lain. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Sahran MPD kami persilakan naik atas mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin menggantikan. Jadi tadi saya minta Pak Win, ternyata saya yang disuruh. Tadi pukul 3 lewat sekian menit saya buka HP, lalu dikabari Ustadz Syarif, Ustadz izin gak bisa hadir, lagi ngerges, suaranya hilang. Kita doakan saja semoga beliau segera sehat kembali. Ini Ramadan ini banyak Ustadz kehilangan suara. Beberapa teman juga lapor, suaranya hilang karena ngimami panjang-panjang. Ada berapa masjid dicatat imam sholat tarawih harus surah-surah pendek. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi malam tidur semua? Tidur? Mas Dadang senyum-senyum. Tidur ya? Kita ini setiap malam tidur, dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan bahwa besok masih bisa bangun lagi. Ada Pak yang bisa memastikan? Malamnya tidur terus yakin besok pasti bangun. Ada yang bisa memastikan? Tidak ada. Kalau ada di sini yang keren berarti ya. Walaupun tidak bisa memastikan, tapi banyak di antara kita yang malam sebelum tidur masang alarm. Ya. Padahal tidak tahu besok masih bisa bangun atau tidak, tapi masih pakai alarm. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya harapan bahwa besok kita berharap masih bisa hidup. Dan hebatnya ternyata kalau memang kita diizinkan hidup, terkadang kita dibangunkan bukan oleh alarm, tapi dibangunkan oleh nyamuk, dibangunkan oleh dingin, dibangunkan
pengen buang air kecil. Banyak cara Allah membangunkan kalau memang hari itu kita masih diizinkan hidup. Dan hari ini ternyata hidup semua. Ya. Atau masih ada yang belum bangun jamaah alam ini? Sudah bangun semua. Ada yang bangun sahur terus balik tidur lagi. Kayak anak saya si kecil tidur lagi tadi habis sahur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena masih hidup pagi ini, maka mari kita manfaatkan segala aktivitas hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini apa bahasanya? Sandiwara, seperti sinetron. Ya. Harus mengikuti alur yang diinginkan oleh sutradara. Kalau kita melihat film, entah sinetron, entah apa itu, banyak pemain film yang itu digambarkan miskin, melarat, tapi ternyata di kehidupan nyata mereka orang kaya, punya banyak harta. Banyak di dunia perfilman digambarkan sebagai orang yang hina, orang yang terzolimi. Ternyata di kehidupan nyata mereka orang yang dihormati. Itulah sandiwara. Orang beriman itu hidupnya bukan sandiwara. Karena esensi kehidupan orang beriman itu ada dalam dimensi bernama takwa. Dan itu yang diinginkan di bulan suci Ramadan. Takwa. Orang bertakwa itu terlihat dia miskin, tidak punya apa-apa, tapi dia masih bahagia karena bisa berbagi. Di rumah cuma ada 1 kilo beras, dia masih bagi setengahnya dengan penuh kebahagiaan. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu banyak di sekitar kita yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi lincah. Kenapa bisa lincah? Karena kelemahannya digunakan untuk memotivasi orang. Itu orang bertakwa. Tidak mengeluh dengan kondisi. Banyak di sekitar kita yang belum dikaruniai keturunan. Tapi karena dia bertakwa, dia mengantarkan banyak anak-anak asuhnya jadi orang sukses. Tidak ada mengeluh dalam kehidupan orang-orang bertakwa. Walaupun dalam ayat Al-Quran di surah Al-Ma'arij ini, Allah mengingatkan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan sifatnya suka berkeluh kesah. Berkeluh kesah manusia. Nah, orang beriman itu, orang bertakwa itu posisinya tidak di situ, tapi selalu mencari ruang agar memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan mesti akan dikoreksi sama orang lain. Entah koreksinya positif atau koreksinya negatif. Maka kita berada dalam dunia dimensi takwa yang disutradarai oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah hidup itu. Indah. Nah, ini kan orang-orang yang bertakwa semua di depan saya. Ciri-cirinya enggak ada yang ngantuk, kecuali yang sudah tidur ini. Karena ada 1-2 yang sudah tidur ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka bulan suci Ramadan ini mari kita manfaatkan sebenar-benarnya untuk meningkatkan takwa yang diharapkan oleh Allah. Takwa itu selalu merasa bahagia dengan apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ruang untuk bersedih. Ada tukang becak. Dia pengen sekali berbagi, tapi nggak punya harta, Pak. Lalu dia berpikir gimana caranya pekerjaan saya ini menjadi sedekah bagi saya. Maka ditulis di becaknya, gratis naik becak setiap Jumat. Ya, taruhlah misal sekali naik 10.000, per hari dia dapat 10 orang, berarti per hari 100.000. Dia sedekahkan, karena dia hanya mampu sedekah gratis setiap hari Jumat. Bermanfaat. Itu orang-orang bertakwa itu selalu mencari ruang untuk memaksimalkan apa yang dia miliki untuk bertakwa. Kami juga pernah menyampaikan suatu waktu nganter putra saya sekolah itu.
Saya melihat ibu-ibu nebar beras di tembok sekolah. Saya mikir, lah apa nebar beras itu? Setelah saya pulang keluar dari kurban, baru saya lihat ternyata beras yang ditebar ibu tadi itu mendatangkan banyak burung. Burungnya enak makan beras di atas tembok ini. Saya mikir ternyata jadi orang baik itu gampang. Banyak caranya. Kalau kita tidak punya harta yang lebih, ya masuk dapur, ambil 1-2 biji gula, lalu tebarkan di lantai, insya Allah semut datang. Ya, kan gampang kan? Jadi menjadi orang baik itu ternyata gampang. Cuma terkadang manusia itu mengeluh dengan keadaannya. Khuliqal insana halu'a. Manusia itu suka mengeluh dengan kondisinya. Kondisi saya kok gini. Dan itu bukan ciri orang-orang beriman. Nabi Yusuf itu bisa jadi penguasa setelah dipenjara. Ya, apakah ngeluh di penjara? Kan enggak. Siapa yang diuji dengan sakit lama sampai anaknya meninggal, hartanya habis, istrinya menjauhinya? Siapa? Nabi Ayub. Apakah mengeluh? Kan tidak. Kata Nabi Ayub ketika digoda, nikmat Allah itu, nikmat sehat itu lebih lama dibanding nikmat sakit. Saya sakit baru berapa tahun untuk mengeluh. Tapi kan itu Nabi, itu Ustadz, itu kiai, itu yang lain. Selalu membandingkan diri kita. Enggak, posisi kita adalah ayo jalani kehidupan ini dengan koridor yang sudah ditentukan Allah. Enggak usah mengeluh. Karena manusia itu akan berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi yakinlah setelah itu akan menyenangkan. Ya. Sudah banyak yang senden ini. Disuruh selesai segera kayaknya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita ini berada dalam desain Allah Subhanahu wa taala. Ayo jalani kehidupan ini dengan idza massahu syarru jazua. Jadi kalau dia dicoba dengan keburukan, dia suka berkeluh kesah. Ada nggak cobaan yang bukan keburukan, Pak? Keburukan semua cobaannya. Bagi kita yang berpikir itu buruk. Tapi bagi orang-orang yang berpikir semua cobaan itu adalah ajang untuk meningkatkan levelnya, peluang untuk meningkatkan takwanya, ya kita punya keyakinan tidak akan ada yang mengeluh. Tidak akan mengeluh. So, hidup kita tidak lama, apa yang dikeluhkan di dunia ini kan calon-calon mati semuanya. Minggu kemarin berapa sekitar kita yang meninggal? Kita doakan semua, semoga semuanya husnul khotimah. Di belakang saya, di depan saya, baru kemarin. Ya tinggal kita nih nunggu antrian ini, tak kapan. Entah hari ini apa nanti sore lagi nunggu buka, baru nyuap satu meninggal. Ya Allah alam. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Kita sering membayangkan gini Bapak Ibu. Coba membayangkan masing-masing diri kita. Tahun 2125. Berapa tahun? 100 tahun yang akan datang. Coba dibayangkan 100 tahun yang akan datang. Kendaraan yang kita cicil 10 tahun itu masih nggak jadi kendaraan kita. Rumah yang kita cicil 15 tahun misal, masihkah jadi rumah kita 100 tahun yang akan datang? Belum tentu. Bisa jadi sudah berpindah tangan ke orang lain. Atau mungkin juga sudah digusur sama pemerintahnya. Gak ada yang tahu. Jadi apa yang perlu kita banggakan di dunia? Kalau ada ujian, ayo kita nikmati ujian itu dengan sebaik-baiknya. Dan bulan suci Ramadan ini kan kita diajar itu. Jadilah pribadi orang yang bertakwa. Jangan seperti pemain sinetron itu. Main sinetron, miskin di luar kaya, yang pura-pura saja hidup itu. Maka apapun peran kita, nikmati. Insya Allah membawa berkah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menikmati hidup kita masing-masing. Gak usah cemburu dengan kehidupan orang lain. Orang lain mungkin bisa sukses
jauh lebih sukses dari Anda, tapi belum tentu dia kuat sekuat Anda. Masing-masing kan punya ujian ini. Oh, dia kok kaya, saya kok menderita. Mungkin dia kaya, tapi dia tidak mungkin sanggup menderita seperti Anda, karena Anda lebih ikhlas. Ya. Susah Pak jadi orang ikhlas itu, termasuk yang bicara ini. Kalau disindir bantal-bantal repot nanti. Ya. Maka tugas kami semua, tugas kita semuanya, ayo Bapak Ibu, terus gunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk menunjang kehidupan kita di akhirat. Ya. Kita manfaatkan semua potensi yang kita miliki untuk maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan ini. Disambung ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza massahul khair manu'ah. Kalau diberi cobaan berkeluh kesah, kalau diberi khair dia amat pelit, bakhil. Insyaallah jamaah alamin tidak ada yang bakhil. Buktinya parselnya sudah 135 ya. Kurang 65. Insyaallah tertutupi kurang 2 pekan lagi ya. Biasanya di akhir-akhir baru datang semua. Di akhir baru datang. Jadi nggak ada yang pelit di sini. Ya, kemarin Syekh siapa kemarin? Abdul Ghani datang ke sini juga banyak yang nyumbang. Mudah-mudahan semua harta kita berapapun jumlahnya itu jadi sarana kebahagiaan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, itu ciri yang Allah sebutkan di Quran surah Al-Ma'arij, bahwa manusia itu diciptakan berkeluh kesah, diberi ujian keluh, diberi nikmat pelit. Tapi itu bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang beriman, insya Allah apapun kondisinya, itu jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengeluh. Kalaupun mengeluh ya jangan sering-sering mengeluh. Aisyah radhiyallahu anha tidak dikaruniai putra. Asia hidup bersama suaminya. Apakah mengeluh? Tidak. Tidak ada mengeluh bagi orang beriman. Tapi sebagai manusia akan ada satu momentum kita berada dalam kondisi yang benar-benar butuh untuk mengeluh. Dan mengeluhnya orang beriman mesti lewat sholat. Mesti lewat sholat. Karena ayat selanjutnya juga mengatakan illal musholli, kecuali orang-orang yang sholat. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, kita yang dianugerahi kesempatan untuk bisa sholat. Berapa banyak hari ini yang bangun sahur kemudian tidur lagi, tidak sholat. Sholat subuh, zuhur, asar tidak, cuma sholat maghrib. Kenapa? Karena ikut takjil di masjid. Sholat isya hilang lagi. Banyak nih. Orang yang tidak akan mengeluh kata Allah adalah illal musholli, kecuali orang-orang yang sholat. Maka Bapak Ibu di tarawih pertama saya sampaikan kalau nggak salah, ayo buat diri kita kecanduan dengan sholat. Kecanduan dengan sholat. Nikmat sholat. Dan wajah-wajah yang di depan saya ini wajah-wajah yang sudah kecanduan dengan sholat. Kecanduan dengan sholat tarawih. Kalau kecanduan dengan sholat tarawih, insya Allah bulan Ramadan meninggalkan kita pasti diganti dengan sholat tahajud. Pasti. Karena sudah kecanduan. Kok pengen tarawih tapi sudah nggak Ramadan, nggak tarawih kok gelisah. Pasti diganti sholat tahajud. Nah itu ciri orang-orang yang bertakwa. Maka esensinya orang bertakwa itu hidupnya bukan sandiwara, tapi berada dalam dimensi bernama dimensi takwa. Dimensi takwa itu apa? Seluruh aktivitas hidupnya dimaksimalkan untuk mencari peluang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisinya, apapun berapapun jumlah hartanya, apapun jabatannya, semuanya dimanfaatkan untuk beribadah. Peluang sekecil apapun digunakan untuk mencari ridha Allah. Itu dimensi orang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di situ. Ya, kurang 10 menit. 10 menit dimanfaatkan ngaji, ya. Kalau ustaz dari luar nggak apa-apa sampai syuruh, ustaz dari dalam nggak boleh. Gitu bawahnya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf karena ini pengganti. Kami cuma berwasiat bagi saya pribadi
dan saudaraku para penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masukkan dalam alam pikir kita bahwa kita sedang bermain di dunia ini dalam skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam dimensi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa beraktivitas mencari ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah ridho Allah dalam aktivitas kita menuntut kita masuk surga. Tapi saya ulangi pertanyaannya Ustaz Ahda, mohon dibuat agenda kalau mau masuk surga, ya. Masih ingat Ustaz Ahda ya? Agendanya apa kalau mau masuk surga? Mudah-mudahan ada hikmahnya. Monggo dilanjutkan sholat, baca Al-Quran, sebelum syuruh, ditambah hafalannya. Yang masih mau belajar silahkan belajar, yang mau membaca Quran baca Quran, yang mau menambah hafalan ditambah hafalan. Sesekali ibu syuruh ini sesekali baca Qurannya di halaman masjid ilmu, ya, sambil duduk di atas kursi nunggu matahari terik, seger, usulan, ya. Kan keren bu, di depan sambil kursi nunggu terik matahari sejajar sampai jalan utama. Kayak di Sudimoro kan gitu setiap pagi. Keluarkan kursi lalu duduk di sepanjang rumah gang. Kenapa Lamin tidak bisa? Itu kira-kira ya. Nanti bagiannya Pak Dadang keluarkan kursi. Kan keren bu ya, baca Quran sambil disinari matahari. Kalau dalam masjid kan nggak kena sinar matahari gitu ya. Awal pelan-pelan di situ ngumpul, nanti sampai sana jejer. Ini jadi kampung Quran wilayah kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.